warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Saburi dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Uci Lariska Hunou. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kombinatorial. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dari kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek di dalam kumpulannya. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan, eksperimen, atau kejadian event. Nah, untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dasar perhitungan. Di dalam dasar kaidah perhitungan ini ada dua bagian, yaitu kaidah dasar penjumlahan, rule of sum atau ROS, dan kaidah dasar perkalian, rule of product atau ROP. Pada dasarnya, untuk kaidah dasar penjumlahan ini, kita hanya menjumlahkan banyak himpunan atau banyak cara. Pada dasarnya kita hanya menjumlahkannya sehingga kita dapat definisi di mana N1 ditambah N2 sampai mendapatkan NN. Nah, kemudian untuk kaidah perkalian sendiri atau rule of product pada dasarnya sama saja dengan rule of sum. Akan tetapi bedanya hanya di mana untuk rule of sum kita hanya menjumlahkan dan untuk rule of product ini kita mengkalikan. Maka dengan prosedur kita dapat menyelesaikannya dengan N1 dikali N2 sampai mendapatkan NK, itu dalam perkalian. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang perluasan kaidah dasar perhitungan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan di atas dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika N buah percobaan masing-masing mempunyai percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, sampai percobaan N, hasil percobaan yang mungkin terjadi yang dalam hal ini setiap percobaan tidak bergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, percobaan 1 dikali percobaan 2 dikali percobaan 3 sampai dikalikan percobaan N untuk kaidah perkalian. Yang kedua, percobaan 1 ditambah percobaan 2 ditambah percobaan 3 sampai mendapatkan percobaan N untuk kaidah penjumlahan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang prinsip inklusi, eksklusi. Berapa banyak anggota gabungan 2 himpunan berhingga ini berdasarkan pembahasan dalam sub tersebut, banyaknya anggota 2 gabungan himpunan berhingga A dan B adalah jumlah dari banyaknya anggota kedua himpunan dikurangi banyaknya anggota yang berinteraksi. Nah, dalam prinsip tersebut, kita dapat definisi atau rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi permutasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Dan untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan.
materi kedua akan menjelaskan contoh soal tentang materi kombinatorial. Contoh soal pertama yaitu penjumlahan atau rule of sum, yaitu dalam perpustakaan terdapat 10 buku matematika, 25 buku statistik, dan 5 buku sosial. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara yang tepat dapat dilakukan untuk mengambil satu buku? Jawabannya adalah banyaknya cara mengambil satu buku matematika ada 10 cara, dan banyaknya cara mengambil satu buku statistik ada 25 cara, dan banyaknya cara mengambil satu buku sosial ada 5 cara. Jadi, banyaknya cara untuk mengambil satu buku atau sembarang ada 10 tambah 25 tambah 5 sama dengan 40 cara. Contoh kedua yaitu perkalian atau role of product, yaitu berapa banyak memilih perwakilan satu mahasiswa dan satu mahasiswi dari 24 orang mahasiswa dan 12 orang mahasiswi. Nah, untuk jawabannya kita hanya mengalihkan 45 orang mahasiswa dan 12 orang mahasiswi. 45 kali 12 sama dengan 540. Jadi untuk memilih satu orang perwakilan mahasiswa dan mahasiswi terdapat 540 cara. Contoh ketiga yaitu perluasan kaidah dasar perhitungan, yaitu bit biner 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika pertama banyak string 5 bit, kedua panjang string 8 bit atau 1 bit. Untuk jawabannya yaitu pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Yang kedua 2 pangkat 8 sama dengan 256 buah. Nah, contoh keempat yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Dalam kelas kombinatorika, setiap mahasiswa menempuh mata kuliah matematika diskrit atau AKDPPL atau keduanya. Jika 25 mahasiswa menempuh mata kuliah matematika diskrit, 13 mahasiswa menempuh mata kuliah AKDPPL, dan 8 mahasiswa menempuh kedua-duanya. Berapa banyak mahasiswa dalam kelas kombinatorika tersebut? Jawabannya adalah 25 tambah 13 kurang 8 sama dengan 30. Nah, jadi ada 30 mahasiswa dalam kelas kombinatorika. Itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.